Orang yang sedekah udah tahu harga sapi ya, betul kan? Patungan sarang berapa? Sarang 23,5. Dia udah tahu nanti yang beli sapi buat berapa. Udah tahu dia. Nah makanya dia ikut patungan nih. Saya ikut beli. Nah panitia tidak berhak untuk menentukan harga. Dia hanya bertugas untuk menyampaikan harga dari yang sedekah kepada penjual. Makanya caranya begini, kalau pengen dapat keuntungan jangan dari hal nego harga. Bantu subscribe ya Kak, dan aktifkan notifikasinya. Ya. Sebentar lagi kita mau memasuki kurban. Nah, ketika kita pembelian sapi ini, misalnya contohnya panitia ya, carilah komisi atau komisi yang lebih besar gitu saja. Iya. Ya, kita cari komisi misalnya yang 500, misalnya yang 1 juta, carilah yang 1 juta. Iya, baik. Kan uang itu, tapi uang itu buat para pekerja bisa uangnya. Yang bisa dirokok ini. Jadi kalau babnya bab sedekah, panitia namanya amil sodako. Dia tetap amil. Ya, jangan dibilang agak ada amilnya, korban mah ya jangan begitulah. Jadi antara orang yang bersedekah namanya musodik dengan yang mustahik, dia ada pelantara di tengah itu. Iya namanya amil. Jangan dibilang kan amil di zakat mal doang. Iya kalau itu mah bagiannya enggak 2,5%, bagiannya 8/8 ya kan, 12% itu bab. Tapi dalam hal ini dia tetap disebut amil. Emang namanya apa dia? Kalau dia disebut musodik juga baru dia bisa nentuin harga, padahal nggak boleh. Orang yang sedekah udah tahu harga sapi ya, betul kan? Patungan sarang berapa? Sarang 23,5. Dia udah tahu nanti yang beli sapi buat berapa. Udah tahu dia. Nah makanya dia ikut patungan nih. Saya ikut beli. Nah panitia tidak berhak untuk menentukan harga. Dia hanya bertugas untuk menyampaikan harga dari yang sedekah kepada penjual. Makanya caranya begini, kalau pengen dapat keuntungan jangan dari hal nego harga. Pak, saya kalau bawa pedagang mau dikasih berapa nih? Tuh namanya tadi apa? Komisi babul ijaroh namanya. Bab jasa, karena saya nganterin pedagang, Bapak kasih saya komisi. Beres, katanya gitu nggak? Berapa 1 ekor sapi komisi? Pernah ada yang dapat komisi nggak? Nggak apa-apa, terbuka aja kan? Daripada lo beli ngumpet-ngumpetan, harga 23, ditawar, Pak, jangan 23, 20 aja. Ya udah jadi 20, terus yang 3 jutanya wajib dibalikin sama. Yuk kita berangkat 6 orang, yuk kopek-kopek. Nggak bisa begitu. Yang halal benar-benar, karena ini Pak, babnya bab sedekah Pak. Bukan Anda sebagai pembeli, dia sebagai penjual, bukan. Kita sebagai pelantara dari yang sedekah. Ini babnya kan sedekah. Sedekah itu nggak boleh dikurangin, tambahin malah bagus. Sedekah nggak boleh dikurangin, yang boleh ditambah. Nggak boleh sedekah itu dikurangi Pak. Dia sedekah sekian. Bagaimana caranya nih biar bisa kita pakai? Caranya tulis berikut operasional dan ongkos potong, atau berikut ongkos potong. Nanti di tukang potongnya nego kita, sama tukang potongnya nego. Kan masih ada cara lain daripada kita ngurangin duit yang sedekah. Cuman jangan sampai dihabisin semua, kagak ada uang potong yang tinggal salut pada dalam pikiran. Karena pemotongan itu ditanggung oleh orang yang sedekah. Hati-hati Pak dalam hal ini. Anda akan dibukakan pintu seluas-luasnya ketika menjalankan sedekah orang. Ente kita kabarin dari masrik sama maghrib, saya buka sedekah, nanti akan Allah kirim tuh sedekah sebanyak-banyaknya. Tapi hati-hati, sekali tidak manfaat, tidak amanah, maka tempatmu seluas-luasnya pintu neraka. Itu hadisnya ada.
Maka dalam hal ini untuk mencari dana operasional buat yang kerja, maka carilah pada bab masalah berikut ongkos potong atau operasional. Jadi tulisannya begini, jangan menerima dan menyalurkan hewan korban patungan sapi sekian sudah termasuk operasional dan ongkos potong. Selesai itu Pak. Jadi yang buat ngasih rumputnya, yang buat menjaga malamnya 2-3 malam, ada yang kadang-kadang seminggu dari parkir di masjid, siapa yang nungguin? Tukang rondanya, berapa duit? Aman tuh Pak. Jadi memang nggak ngurangin sedekah nggak ngurangin sedekah dalam ini. Hati-hati. Bukan berarti kita nggak bisa dapat tak operasional, bisa. Caranya jelas aja pada permulaan sulhul akad, waktu kita menentukan akad berapa harga, dijelasin dana dana operasional dan ongkos sudah berikut ongkos potong. Misalkan ongkos potong aja dah, nggak pakai operasional. Tadi tanya, emang operasinya apa aja? Repot lagi. Ongkos potong dah katakanlah ya. Nanti dari ongkos potong itu, maaf, Anda harus nego dulu sama tukang potong. Jangan tahu-tahu orang habis motong, kepelinnya main kekelin. Kekelin begitu dia lihat, buset dah, pakai buset dah. Lah gua motong kambing 25, sapi 7, dicekelin 400.000, lu hitung sendiri dah. Atau 300.000. Padahal kita menentukan satu kepala berikut ongkos potong berapa duit kalau sapi? Ada yang tahu nggak tuh sendiri? Hah? Satu ekor? Satu ekor. Satu yang korban. Nah, misalkan 100 ya, udah ketahuan 100 kali 7? 700. Nah itu hitungannya begitu tuh. Itu pada kemana hitung-hitungnya itu? Jadi kan saya kembalikan ya, dasarnya bahwa korban itu wajib membayar ongkos. Kalau dia gratisin, nggak usah pakai ongkos potong, kagak sah. Oh gitu. Misalkan ambil aja palanya buat yang motong, kagak sah, berarti nanti menjual kepala korban dong. Makanya tukang potong itu di luar daripada kurban, dia babul ijaroh lagi, jasa potong. Iya. Jasa potong. Kalau acara begini saya, sampai 7 orang, 4 orang 3,5 juta. Iya betul. 3,5 juta ini udah termasuk Ongkos potong. Iya betul. boleh kan? Boleh. Udah, emang penjelasan gitu. Jadi yang sedekah ini tidak dimintain lagi. Udah nggak dimintain lagi, berikut ongkos potong. Nah sekarang masalahnya ongkos potongnya per patungan 3,5 juta itu berapa itu? Tanyalah sama yang tukang motong. Ustadz, nggak apa-apa Ustadz nanya, mah sama Ustadz nggak boleh nanya. Main kapal-kapalin aja. Begitu Ustadz buka ke rumah, suwe. Emang Ustadz nggak bisa ngomong suwe? Ya kan karena babnya bab ijazah, ini babnya bab jasa dong, jangan ngeliat masak dikasih cuma 300. iya makanya. Nah bagaimana itu? Kata Ustadz di rumah suwe. Emang Ustadz nggak bisa ngomong suwe? Karena ini babnya bukan bab Ustadz, bab ijarah, bab jasa tukang potong. Jelas Pak, nggak boleh dibayar pakai Ustadz, kasih aja paharnya. Kan kalau orangnya kurang paham itu nanti dia mau kambing dimintainnya ya Nggak mau, iya. Dia nggak ngasih ya? bukan lagi gue kurang. Oh ya udah, iya Pak. Potong dia termasuk. Nah itu termasuk suwe juga tuh. Iya. Kadang-kadang naro nggak ngasih uang, apakah yang terjadi? Kalau dalam bab fikih berarti gagal dia berkorban. Jadi pahalanya kambingnya bukan pahala korban, Pak. Pahala sate kambing Madura. Sama dagingnya mas tukang sate. Benar, di fikih jelas kok bahwa tanggungan uang potong ditanggung oleh pekor, sehingga ada kalimat manba'a gitu kan. Zabihatahu, siapa yang orang menjual hewan kurbannya, maka tidak jadilah hewan kurbannya. Jadi dagingnya daging biasa, sama seperti daging di tukang-tukang soto.
tukang sate. Kenapa? Karena dia menjual daging namanya. Nih ongkos potongnya ngambil aja dari daging hewan. Dan namanya jual beli. Karena ijarah jasa potong itu bab jual beli, namanya nanti babul ijarah. Jasa. Dan kalau kita panitia, terus kita nego dengan menjaganya gitu ya, Ya. itu gimana? Berarti kan udah pasti satu kayak hewan, kambing, Iya betul. 100 ya. Nah, Ya. kalau kita nego karena banyak, bagaimana tukang potongnya bekerja udah nggak apa-apa, bocor-bocor aja. Ya, bisa itu saja. bisa nanti uang itu nanti digunakan buat operasional Iya. panitia. Memang dari situ ngambilnya dia. Iya. Kesempatannya dari situ, Pak. Iya. Ya. Ya, jadi nggak boleh ngurangi sedekah. Nah, bagaimana cara ngurangi sedekah? Itu nego nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Yang ada begitu tadi caranya kalau mau halal. Pak, ngomong aja sama Ya, tukang. biar juga yang potong juga ikhlas kan. Ya, jadi enggak yang tadi masalah beli hewan gitu ya. Masalah beli hewan tuh kalau mau ada kelebihan, caranya kalau saya nganterin pedagang, nganterin penjual pembeli, itu saya dapat berapa? Iya. Atau PKM dapat berapa? Panitia dapat berapa nih Pak? Kalau saya beli hewan sama Bapak, nanti dia yang nentuin. Iya. Oke, satu sapi, ya udah dapatnya segitu. Itu sah tuh. Oh, saya dong. Tapi untuk operasional juga uang itu. Iya, ya terserah mau bagi yang nyari boleh. Iya. Nih komisi kan gitu ya, bahasa Iya, dia iya. kan komisi itu ya, itu Betul. namanya jasa, Iya. jasa nyari tunjuk pembeli. Nanti dikasih boleh bagi-bagi yang ikut berapa orang nih, Iya. Pak, tambahin gope dong, aku belum, ya boleh, mintanya sama dia. Iya. Jangan ngurangin harga sapi, jangan, Iya. boleh. Pak, saya kan kemarin bawa 3, kurangin dong sapinya. Ya ntar di anuan di akhirat kendaraan orang ada yang bannya hilang atuh. Bapak kurangin. Begitu Pak cara halalnya tuh. Sah. Iya mau minta satu sapi 2 juta terserah Bapak negonya sama yang datang. Itu hak kita. Jadi kalau mau ngambil kemanfaatan ya dari situ bisa. Gitu Pak ya. Makanya yang sah itu gini, Pak, saya dapat amanat sekian nih patungan. Simpulannya kita patok harga 23 jutaan. Mana dia sapinya? Nih kecil amat. Saya minta yang gede, yang 23, segitu mah kecil. Itu cakep Bapak namanya. Itu nambahin sedek. Tuh 23 dapat Bangkok. Wah baru itu top itu. Mana ada 23 segitu, itu pahalanya buat yang nyari semua. Makanya alhamdulillah nih Bang Fikri kemarin udah cakep tuh dia. Saya bandingin harga sapi yang dia beli itu di pasaran kalau misalkan 400 kilo ya, itu 27 juta atau 4,5, bisa 28 juta Pak. Dia beli berapa? Lu cakep tuh, dia nambahin 5 juta. Ya kan, cakep nggak Pak dia begitu? Cakep, Bapak nggak bengong aja Pak. Yang repot patungan 23, katanya yang datang pedet, ini sapi apa kambing, kata begitu. Itu bahaya Pak. Nah, jangan gitu ya. Jadi cara-caranya sebenarnya simpel Pak. Kalau pengen ngambil manfaat, ngomong sama yang dagang. Ji, besok Anda mau bawa, kalau mau beli lagi nih, Anda udah promosiin. Kalau Anda dapat 1 orang dagang beli sama Ete, Anda kasih berapa? Itu sah. Ya. Ya, Allah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.